Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di dalam seminar publik Sola Scriptura tahun 2009 dengan tema Christianity or Jesus Sanity, menguak berbagai pandangan tentang Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau 2 tahun ini Tuhan boleh menolong kita bersama-sama menikmati satu kesempatan dibina di dalam iman kita, bertumbuh, makin mengenal siapa Tuhan kita, dan boleh menyembah Dia, satu-satunya Raja di atas segala Raja. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah-Mu, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Satukanlah hati kami, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Raja. Mari kita bergandengan tangan di dalam kasih, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Mari kita kembali nyatakan sukacita kita pada pagi hari ini. Yang pria akan mulai mengatakan, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Pria, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Yang wanita, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan bersama-sama kita berjabatan tangan di dalam kasih, berjabatan tangan dalam satu kasih, berjabatan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Jemaat dipersilakan duduk. Mengawali seminar kita pada pagi hari ini, Bapak Dr. Sakeus Indrawan akan menyampaikan sambutannya. Kami persilahkan. Selamat pagi Bapak dan Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian. Shalom dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang terhormat Bapak Dirjen, yang terhormat Bapak Yewangu, yang terhormat
Bapak-bapak pimpinan gereja lainnya, dan saudara-saudara sekalian. Sungguh suatu yang sangat mengharukan waktu kita bernyanyi bergandengan tangan dalam satu iman, dalam satu kasih. Peserta Sola Scriptura sejak diadakan tahun lalu, itu dari semua gereja, tidak dipandang gereja mana, dan juga kami berusaha supaya juga dari seluruh Indonesia untuk yang seminar akademis misalnya. Dan saya kira banyak juga teman-teman datang dari luar Jawa. Kami sungguh sangat bersyukur tahun 2008 kita bisa menyelenggarakan seminar Biblika yang pertama ini untuk mengcover atau untuk membahas masalah-masalah yang waktu itu sedang hangat-hangatnya. Tentang kubur Tuhan Yesus, tentang dinasti Yesus, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya kita harus bergerak maju. Jadi tahun ini kita membahas tentang Jesusanity atau Christianity. Nah, kata ini adalah kata yang baru. Jesusanity adalah kata yang di-coin, dalam bahasa Inggrisnya dibentuk oleh Profesor Delbock. Hari ini beliau pakai batik, jadi beliau datangnya dari Indonesia, bukan dari Amerika. Saya tadi sudah pakai jas, jadi tidak bisa tukar lagi gitu. Profesor Bock akan membahas dengan lebih mendalam. Ternyata isu-isu yang spekulatif yang kita dengar dalam tahun-tahun terakhir itu bukan cuma 1-2 orang, tapi ada sekelompok orang yang memang berusaha menghadirkan Tuhan Yesus yang berbeda dari Tuhan Yesus yang dihadirkan dalam Alkitab. Nah, hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara akan mendengar uraian beliau, penjelasan beliau. Tapi tentunya tidak mungkin bahan seperti ini dibahas dalam 2 kali seminar. Karena itu panitia dengan pertolongan Tuhan menerjemahkan buku Dethroning Jesus, dan dengan kerjasama dengan pihak Gramedia kami menerbitkan buku tersebut. Tentunya Gramedia sebagai penerbit harus punya jaminan ada yang beli gitu ya. Jadi kami tekan kontrak untuk sejumlah buku yang harus terjual. Karena itu terpaksa kami mengkaitkan dengan pendaftaran. Jadi ada beberapa yang komplain kenapa tahun ini kok tidak gratis. Tapi sebetulnya kalau kita pikirkan itu juga gratis tetap. Karena uang yang dibayarkan itu sebetulnya untuk membayar buku yang Bapak Ibu sekalian sudah terima sebagian. Nah, buku ini berisi detail dari penjelasan-penjelasan Profesor Bock. Jadi yang yang tidak bisa mengikuti dalam langsung, dan juga yang tentunya bahannya tidak bisa di-cover dengan detail, silakan membaca buku tersebut. Bapak Ibu sekalian, acara seperti ini tidak mungkin dilakukan tanpa dukungan dari semua pihak. Kami bersyukur dan terima kasih pada para donatur, para pendukung, semua yang telah mendukung baik besar dan kecil. Dan kami sangat bersyukur saudara-saudara semua, Bapak Ibu sekalian, melihat visi yang sama, bahwa kita perlu belajar tentang Alkitab. Kita perlu belajar lebih banyak tentang Alkitab. Kita perlu tahu lebih banyak tentang Alkitab supaya kita bisa ceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, kemarin dulu, Kamis dan Jumat, Profesor Bock memimpin seminar akademis yang sifatnya berbeda dengan kita di sini sebagai orang-orang awam. Dalam seminar tersebut beliau menjelaskan dengan detail argumentasi, ya, baik dari plus dan minusnya dari pihak-pihak yang berbeda pendapat. DVD-nya dijual, juga bisa dipesan dari counter nanti di depan. Tapi satu hal yang saya ingin jelaskan di sini adalah bahwa kesempatan untuk belajar ini bukan cuma untuk kita saja. Kalau kita tahu kebenaran, seperti dalam 2 Timotius 2 ayat 2 dikatakan, ajarkanlah, jadi Paulus menulis kepada Timotius, ajarkanlah apa yang kamu dengar daripadaku kepada orang lain yang bisa mengajarkannya lagi. Jadi Paulus melihat ada 3 generasi di depan dia. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menghimbau dan mendorong dan mentantang Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk kalau berkat yang diperoleh dari acara ini Bapak Ibu renungkan dan pelajari dan kuasai dengan baik, tolong dibagikan kepada teman, saudara, orang tua, siapa saja. Sehingga lebih banyak orang yang tahu dan lebih banyak orang yang dari 1.200-an orang hari ini yang bisa mempelajari dengan lebih banyak. Karena Profesor Bock tidak mungkin kami ajak keliling-keliling Indonesia gitu. Jadi itulah tugas kita orang-orang di sini untuk meneruskannya sendiri, anak-anak Tuhan di tempat ini.
Baik, supaya jangan terlalu lama karena panitia mengatakan 5 menit waktu untuk saya ucapkan selamat mengikuti seminar, selamat menikmati berkat, dan selamat membagikan berkat dari Tuhan. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam seminar kita pada hari ini, mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. As we worship, build a throne. And as we worship, build a throne. And as we worship, build a throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berdiri bersama-sama di hadapan Yesus. Marilah kita menyatakan pujian dan kekaguman kita kepadanya. Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahtamu. 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 Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari bersama-sama kita katakan di hadapan Dia. And as we worship, build a throne. 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 Come, Lord Jesus, and take your place. Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus, and take your place. Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus, and
Minta dengan hormat kesediaan Bapak Pendeta Dr. Andreas Yewangu, Ketua Umum PGI, untuk membuka di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pagi ini karena Engkau memberikan waktu kepada kami untuk melakukan seminar ini. Seminar yang kami harapkan dapat memperteguh iman kami kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, Raja di atas segala raja. Kami tahu ya Tuhan bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini banyak sekali informasi yang datang kepada kami melalui buku-buku, melalui internet, dan melalui apa saja. Informasi-informasi yang sesungguhnya tidak baru bagi para ahli-ahli teologi, tetapi bagi saudara-saudara kami yang berada pada aras akar rumput tentu mengejutkan. Informasi-informasi yang berbeda dengan apa yang diberitakan oleh Alkitab, yang berbeda dengan pengakuan gereja selama ini. Kami tahu bahwa informasi seperti itu bisa menggoncangkan kami. Tetapi kami tahu bahwa Engkaulah Tuhan yang akan meneguhkan iman kami ketika kami terus berpegang dan berdasar kepada ajaran bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Karena itu ya Tuhan, seminar hari ini kami serahkan dalam tangan. Kami berdoa bagi Profesor Bock yang akan memimpin seminar ini. Berikanlah kekuatan kepada hamba-Mu ini, hikmat dan kecerdasan untuk menyampaikan kepada kami hal-hal yang patut disampaikan, yang bagi para ahli masih merupakan banyak persoalan dan sulit, tetapi dengan kecerdasan beliau ia akan menyampaikannya dengan baik dan dengan sederhana, supaya kami boleh mengerti. Kami berdoa untuk kami semua yang hadir pada hari ini. Biarlah kami tetap bertekun sampai dengan akhir seminar ini. Ampunilah kiranya kesalahan dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sampaikan doa ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan segera memulai seminar ini. Namun sebelumnya saya ingin memberikan beberapa petunjuk sebagai tata tertib di dalam seminar ini untuk bisa menolong kita menikmati seluruh rangkaian acara dengan baik. Bagian yang pertama, dimohon untuk tidak bertanya selama seminar disampaikan sampai waktu tanya jawab akan diberikan. Karena itu, kalau Bapak Ibu melihat ketika masuk tadi di dalam lembar acara juga ada kertas kosong yang Bapak Ibu bisa untuk menuliskan pertanyaannya. Tidak masalah ditulis dalam bahasa Indonesia, akan diterjemahkan dan ini akan disampaikan nanti kepada panitia. Di dalam sesi tanya jawab juga ada kesempatan bertanya secara langsung. Karena itu Bapak Ibu bisa melihat ada mic yang tersedia di setiap barisan kursi saudara.
Yang kedua, diharapkan pada saat seminar berlangsung sedapat mungkin tidak keluar masuk. Karena itu jika hendak pergi ke toilet, silahkan bisa dilakukan sebelum seminar dimulai. Lalu ada satu hal yang juga penting untuk kita sama-sama cermati adalah mengenai mobile phones, handphone. Karena acara kita juga saat ini direkam akan sangat mengganggu untuk perekaman ini. Jika Bapak Ibu bisa menonaktifkan handphone akan sangat membantu sehingga tidak mengganggu baik rekaman maupun juga seluruh rangkaian seminar ini, terutama pembicara yang akan terganggu dengan bunyi handphone saudara. Lalu selanjutnya, jika Bapak Ibu ingin memesan DVD yang merupakan rekaman dari seminar akademis kemarin dan juga hari ini, maka lembar pemesanan seperti ini sudah Bapak Ibu terima, mohon diisi kalau ingin memesan, dan nanti pada saat break atau pulang bisa menghubungi meja panitia yang ada di depan. Ada satu pemberitahuan pagi ini. Mungkin beberapa Bapak Ibu Saudara sekalian mendapatkan buklet semacam ini ketika masuk ke dalam gedung ini. Pemberitahuan ini bukan dari panitia, dan beberapa bagian isi dari buklet ini tidak tepat. Karena itu kami mohon untuk tidak disebarkan lagi, boleh dikumpulkan saja di meja depan sehingga tidak mengganggu kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada buku dari Profesor Bock yang hari ini dijual khusus, terbitan dari Gramedia, sudah dalam bahasa Indonesia, berjudul Dethroning Jesus, mendongkel Yesus dari tahtanya. Dan hari ini special price, hanya hari ini 75.000 di sini. Sesudah itu harganya di toko buku akan mengikuti perkembangan pasar. Bapak Ibu Saudara sekalian juga bisa nanti boleh mendapatkan tanda tangan jika ingin untuk hal itu. Selanjutnya, buku dari Profesor Ben Witherington yang tahun lalu menyampaikan seminar juga masih dijual hari ini. Harga khusus juga 75.000. Dan ada satu buku lagi yang bagus untuk Bapak Ibu Saudara miliki jika ingin mengenal bagaimana pembahasan tentang Yesus. Merekayasa Yesus, dari tulisan Bapak Craig Evans. Ini satu buku yang baik, juga tersedia di depan. Saya tidak tahu harganya, tapi katanya saya dengar harga khusus, harga special discount. Kemarin yang ikut dalam seminar akademis melihat buku ini, banyak yang sudah mau mengambil tetapi ternyata habis. Hari ini sudah dipesankan kembali. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam rangkaian seminar ini kita akan bersama-sama dilayani oleh Profesor Darrell Bock, dan untuk memperkenalkan beliau pada pagi hari ini, saya mengundang Bapak Pendeta Anwar Chen untuk boleh menyampaikan perkenalan. Silakan. Mari kita beri aplaus untuk seminar pagi hari ini untuk para pembicara, penterjemah. Ibu Ina, kami persilakan boleh maju ke depan. Could you please come forward? Ibu bapak, saudara sekalian, selamat pagi, shalom. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk suatu kegiatan yang cukup langka ini. Dan kegiatan ini sebenarnya adalah kegiatan yang memang bersifat akademis. Tetapi disinilah terbukti bahwa hubungan akademi dengan kehidupan nyata iman orang Kristen itu jelas, sangat erat. Dan hari ini saya ingin memperkenalkan pembicara kita, yang kalau kita lihat dari kurikulum vitae-nya memang sungguh bukan orang sembarangan, ya. Profesor Darrell Bock itu menyelesaikan pendidikannya di beberapa tempat. Saya sebut saja postgraduate, ya, yaitu master di Dallas Theological Seminary, dan beliau waktu itu mengambil spesialisasi Perjanjian Lama. Itu diteruskan kemudian di dalam tingkat lanjut sehingga mencapai PhD dari University Aberdeen, dan itu dilakukan di dalam bidang Perjanjian Baru.
Jadi ini salah satu ahli biblika yang komplit, saudara. Perjanjian lama dengan perjanjian baru. Kita beri aplaus. Ya. Nah, sesudah itu yang namanya pakar biblika itu harus belajar terus. Profesor Darabont kemudian melanjutkan beberapa penelitian sebagai Humboldt Scholar di salah satu universitas yang sangat dihormati di dalam bidang biblika, yaitu Universitas Tübingen di Jerman. Dan saya lihat ini ada beberapa kesempatan yang sudah diberikan kepada beliau. Dan sebagai minatnya kita melihat di sini ya cukup luas, mulai dari studi tentang kitab-kitab Injil, Lukas, Kisah Para Rasul, Yesus historis, hermeneutika, integrasi antara teologi dan budaya. Nah, ini sisi yang menarik. Seorang pembicara seperti Profesor Darabont ternyata mempunyai kemampuan untuk bisa masuk ke dalam kenyataan hidup. Sehingga dengan demikian, apa yang akan kita dengarkan ini bukan hanya suatu kajian teoretis, tapi suatu kajian yang pasti akan relevan juga bagi makna hidup kita sebagai orang percaya. Ada banyak sekali pengalaman beliau ini, termasuk sebagai pembicara, beberapa publikasinya, dan dengan demikian juga beliau menjadi narasumber dari berbagai saluran di Amerika dan telah menulis lebih daripada 20 buku. Di antaranya yang merupakan bestseller di New York Times bestselling author itu yang disebut dengan Breaking the Da Vinci Code. Nah, saudara yang terkasih, inilah dia Profesor Darabont yang akan menuntun pembicaraan diskusi kita pada pagi hari hingga sore hari ini. Karena itu waktu selanjutnya saya persilakan kepada Profesor Darabont. Kiranya semua yang dibicarakan nanti sungguh-sungguh membawa berkat bagi Anda dan saya. Profesor Darabont, it's all yours. Good morning, everybody. I thought I would speak to you originally in my Texas accent so you can get used to my English. Pertama-tama saya berpikir saya akan berbicara di dalam aksen Texas saya supaya saudara kemudian bisa mengenali Inggris saya. But actually I don't have a Texas accent, so you are in good shape. Tapi sesungguhnya saya tidak memiliki aksen dari Texas, jadi saudara aman. I'm going to launch right in, but first I want to say how much I have appreciated the opportunity to visit Indonesia. Pertama-tama saya mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan berada di Indonesia. This is a beautiful country. Ini adalah negara yang sangat indah. With wonderful, sweet, hospitable people. Ya, dan dengan juga orang-orang yang sangat manis dan ramah. I have been well received and I really do appreciate it. Saya telah diterima dengan begitu hangat dan saya sangat menghargai. So my thank you goes to the committee that is responsible for asking me to come. Jadi saya berterima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya ke sini. And I really have appreciated the opportunity to get to know Indonesia a little better. This is my second time here. Dan saya juga bersyukur ini adalah kesempatan untuk mengenal Indonesia dengan lebih baik karena ini adalah kedatangan saya yang kedua ke Indonesia. But you didn't come to hear me tell you how wonderful your country is. Tetapi tentu saja saudara tidak datang untuk mendengar saya menceritakan keindahan negara saudara. You already know that. Saudara sudah tahu. So let me instead turn to what I want to talk about today. Jadi kita akan melihat pada apa yang ingin saya bicarakan. There are two kinds of Christianity in the world. Ada dua macam kekristenan di dunia ini. Two Jesus stories. Dua kisah Yesus. And I have distinguished these two kinds of Christianity. Dan saya sudah membedakan kedua jenis kekristenan ini. It's important to do so. Ini merupakan sesuatu yang penting. Because people will call both kinds of Christianity, Christianity. Karena orang-orang akan memanggil dua jenis kekristenan itu sebagai kekristenan. And the reason they do this is that Jesus is at the center of both of these approaches. Mengapa demikian? Karena Yesus memang adalah pusat daripada kedua pendekatan ini. But I have distinguished between the two. Tetapi saya telah membedakan kedua ini. Calling one Christianity. Yang satu saya sebut sebagai kekristenan. And calling the other one Jesusanity. Tetapi yang satu adalah saya sebutkan sebagai Yesusanitas. What I want to do for you today. Apa yang hari ini saya akan lakukan? Is define these two kinds of stories about Jesus. Adalah membedakan kedua kisah tentang Yesus ini.
talk a little bit about where Jesusanity came from, berbicara sedikit dari mana asalnya Yesusanitas, and then walk through these two approaches to Jesus dan together. kemudian kita mengamati kedua pendekatan ini. The first, Christianity, is what has been with us since the time of Jesus. Pertama adalah kekristenan atau Kristianitas di sini dikatakan merupakan sesuatu yang sudah bersama-sama dengan kita sejak zaman Yesus. This is a story of Jesus enthroned. Jadi ini adalah mengenai kisah Yesus di tahtanya. We sang about this. Kita menyanyikan mengenai ini. When Jesus was resurrected from the dead, he went to be to the side of the Father. Ketika Yesus dibangkitkan dari kematian, dia kemudian naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. I will talk more about this later. Saya akan membicarakannya lebih banyak lagi nanti. But this unique Jesus Tetapi Yesus yang unik ini represents both God and man mewakili baik Allah maupun manusia in reconciling a broken relationship between the Creator and the creature. untuk memulihkan hubungan yang telah rusak antara Sang Pencipta dengan ciptaan. Christianity argues that God is a personal being. Kekristenan berargumentasi bahwa Allah adalah makhluk yang personal, That he has a will and an intent, bahwa Allah memiliki kehendak dan tujuan, that he has creative power, dan dia mempunyai kuasa kreatif, and that he can be known, dan dia bisa dikenal, and that he speaks. dan dia berbicara. This is important for what we're going to be talking about. Dan ini merupakan sesuatu yang penting untuk apa yang akan kita bahas. Now, you may already have an impression of Christianity from what you've seen on television. Mungkin saudara sudah mempunyai kesan mengenai kekristenan dari apa yang saudara lihat di televisi. And I want to deal with two portraits of Christianity that I do not think reflect real Christianity completely. Dan saya mau berbicara tentang dua kekristenan yang bagi saya tidak merefleksikan kekristenan secara penuh. For this first one, you're going to have to let me explain to you an important Hollywood character in the history of American film. Yang pertama, biarkan saya memulai dengan menunjukkan suatu karakter dalam film Hollywood yang sangat penting di dalam sejarah perfilman Amerika. One of the great privileges I have in visiting Indonesia and being in a hotel room is I have a television. Salah satu kehormatan yang saya dapatkan ketika saya datang ke Indonesia adalah saya bisa tinggal di hotel dan bisa menyaksikan TV. I turn on that television with my remote control, Jadi saya menyalakan TV dengan remote control and I see several movie channels. dan saya bisa melihat beberapa channel film. And the movies that you are seeing today, Dan film yang saudara lihat hari ini, I often saw in my childhood. saya sering sekali melihat pada waktu saya masih kecil. Apparently it takes a while for an American movie to get to Indonesia. Kelihatannya memakan waktu yang cukup lama untuk film Amerika datang ke Indonesia. And one of the famous actors from one of those old movies Dan salah satu aktor yang terkenal di dalam film itu was a little short actor named Jimmy Cagney. adalah seorang aktor yang pendek yang bernama Jimmy Cagney. You may or may not be familiar with him, Mungkin saudara kenal atau tidak kenal, but even though he was short tetapi walaupun dia pendek and somewhat slim, dan juga langsing, he was a tough guy. tapi dia sebenarnya orang yang kuat. He was Arnold Schwarzenegger made small. Dia adalah Arnold Schwarzenegger yang dikecilkan. And he would play these tough guy parts. Dan dia akan memainkan peranan sebagai orang yang kuat. And sometimes he would rebuke people. Dan kadang-kadang bahkan mengecam orang. And in one of his movies there's a very famous line. Dan di dalam film ini ada suatu perkataan yang sangat terkenal, That Jimmy Cagney says, di mana dia berkata, and it goes like this. dan seperti ini, You dirty rat, engkau tikus kotor, you shouldn't be doing that. engkau tidak seharusnya melakukan itu. Some people listening to Christianity thinks that that is the Christian message. Dan ada orang yang memikir tentang kekristenan dan berpikir itulah pesan Kristen, That Christians tell other people all the time what they shouldn't be doing. di mana orang-orang Kristen selalu mengatakan kepada orang-orang lain apa yang seharusnya mereka lakukan, Now there's a problem with that picture, apa yang tidak seharusnya mereka lakukan. Tapi ada masalah dengan gambaran itu. and that is that there's not much good news in that picture. There is not much. Good news in that Tidak picture. banyak berita baik di dalam gambaran tersebut. And Christianity says it is about the gospel, it is about good news. Sedangkan kekristenan mengatakan pesannya adalah mengenai Injil, mengenai kabar baik.
Simply telling people where they are wrong is not at the heart of Christianity. Hanya mengatakan kepada orang apa yang salah dengan mereka itu bukan merupakan bagian dari kekristenan. So that's one picture, Jimmy Cagney theology, I call it. Ya, jadi itu adalah satu gambaran, saya menyebutnya sebagai teologi Jimmy Cagney. And that's not real Christianity. Dan itu bukan kekristenan sejati. For the second image that is not Christianity, Dan kemudian gambaran yang kedua yang bukan I'm kekristenan. not going to tell you a story. Saya tidak akan menceritakan kisah, I'm going to show you something. saya akan memperlihatkan saudara sesuatu. Now, I suspect that the younger people are going to get this one. Saya rasa orang-orang muda akan mengerti ini. I want you to tell me what I'm doing. Saya mau saudara bisa memberitahu kepada saya apa yang saya lakukan. I heard it. Someone said The Matrix. Ya, itu Matrix. Remember that movie? Ingat film itu? How many of you have seen the movie The Matrix? Berapa yang sudah menonton film The Matrix? Oh, about a third of you. That's good. Ya, sepertiga, lumayan. and what is happening? Dan apa yang terjadi? Yes, Neo is dodging bullets. Ya, Neo sedang mengelak peluru-peluru. You remember in this key part of the movie? Dan yang saudara ingat bagian utama dari film ini? When his opponents are coming after him, Ketika orang-orang menentang dia datang, they try to shoot him and he has such skill mereka mencoba menembak dia, tetapi dia mempunyai keahlian begitu luar biasa. that he is able to dodge the bullets. Jadi dia bisa dia bisa mengelak semua peluru tersebut. Now, the reason I use this picture Kenapa saya memberikan gambaran ini? is because for some people, discussing Christianity is about dodging bullets. Karena untuk beberapa orang mendiskusikan kekristenan adalah seperti menghindari peluru-peluru tersebut. It is about dodging the bullets of judgment. Adalah seperti menghindari peluru-peluru penghakiman. In fact, in the United States, Kenyataannya di Amerika there's a very famous program that's used to talk about Jesus with people. ada suatu program yang sangat terkenal yang membicarakan tentang Yesus kepada orang. And the initial question you're supposed to ask someone is this: Dan pertanyaan pertama yang seharusnya engkau tanyakan kepada orang lain adalah ini. if you died today, Jika engkau mati pada hari ini, would you know for sure you're going to heaven? apakah saudara yakin saudara masuk surga? That question is about dodging bullets. Pertanyaan itu adalah mengenai menghindari peluru. And I tell people in the United States, Dan saya berkata kepada orang di Amerika, that's not a very nice way to open a conversation with someone about Jesus. itu bukanlah cara yang baik untuk memulai pembicaraan tentang Yesus terhadap orang lain. Listen to the first sentence again. Coba perhatikan kalimat yang pertama lagi. If you died today. Jika kamu meninggal hari ini. Gee, thanks. What a great conversation this is going to be. Wah, betapa luar biasanya nanti pembicaraan kita. So the Christianity is not about dodging bullets. Jadi kekristenan itu bukan soal menghindari, mengelak peluru. If you'll look at the definition of Christianity that I have given you, Jika saudara melihat definisi kekristenan yang saya berikan, you will see that I have stressed the fact that it is the reconciling of a broken relationship. saudara bisa melihat bahwa saya menekankan pemulihan suatu relasi. And reconciliations are beautiful. Dan pemulihan relasi merupakan sesuatu yang indah. They represent the re-establishment of peace where peace has not existed Karena previously. ini menunjukkan diteguhkan kembalinya suatu kedamaian ketika kedamaian itu sudah tidak ada. And at its core, Christianity is about God's initiative to restore this relationship with His creatures. Dan di dalam intinya kekristenan adalah inisiatif Allah memulihkan kembali relasinya dengan manusia yang telah rusak. It's not primarily about dirty rats, Bukan terutama mengenai tikus-tikus yang kotor, and it's not primarily about dodging bullets. dan juga bukan terutama menghindari peluru. It is about reconnecting with the living God. Tetapi lebih ke arah berhubungan kembali, berkoneksi kembali dengan Allah yang hidup. It is about the creature reconnecting to the Creator. Ini adalah mengenai ciptaan berkoneksi kembali dengan Sang Pencipta. It is about getting one's life reoriented in line with the very way we were created. Ini adalah mengenai mengarahkan kembali hidup kita untuk sesuai dengan kehendak Allah. In the end, Pada akhirnya, that is real Christianity. itulah kekristenan sejati.
to come into an endless relationship with the living God. Untuk datang mempunyai relasi yang akan terus-menerus dengan Allah yang hidup. It is not just about the future. Ini bukan hanya soal masa depan. It is not just about fixing the past. Dan ini bukan hanya soal memperbaiki masa lalu. It is about a way of life. Ini adalah mengenai jalan hidup. And even more importantly, about a way of living. Dan yang lebih penting lagi, jalan kita menghidupi hidup ini. Because a lot of people live life, Karena banyak sekali orang menjalani hidup ini, but sometimes they don't feel like they're living. tetapi kadang-kadang mereka tidak merasa mereka itu hidup. That's Christianity defined. Itulah kekristenan di dalam definisinya. On the other hand, we have Jesusanity. Tetapi di pihak lain kita ada yang disebut sebagai Yesusanitas. Now, this is often called Christianity. Ini sering sekali disebut sebagai kekristenan. It connects to Jesus, Ini menghubungkan kepada Yesus, but in a completely different way. tetapi dengan cara yang sangat berbeda. In Christianity, the central figure is the Christ, the Anointed One.